contoh kasus yang pernah terjadi dari berita-berita mana yang kalian dapatkan kasus itu, silahkan dicatat. Kemudian solusi yang kalian tawarkan seperti apa, kemudian penutup dan kesimpulan. Oh ya, jangan lupa di bagian terakhir itu daftar pustakanya ya. Dari mana kalian dapatkan contoh kasus ini. Jadi misalnya ada berita mengenai phishing. Oke, jadi intinya kalau saya di dalam struktur tugas kalian itu minimal ada 1, 2, 3, 4, 5. Minimal ada 5 bagian di dalamnya. Ada pendahuluan, ada contoh real kasusnya, kemudian solusinya yang kalian tawarkan, kemudian hasilnya, penutup dan kesimpulan, kemudian daftar pusakanya atau sumber referensinya kalian membaca kasus ini. Silakan dibuat sedetail mungkin dari masing-masing bagian ini. Oke, jadi di sini silakan buat makalahnya sedetail mungkin dengan minimal memiliki 5 bagian yang saya minta itu. Jadi ada pendahuluan, ada contoh kasusnya, ada solusi dari kasus itu, ada kesimpulan hasil, dan ada sumber referensinya kalian sebagai daftar pustaka. Minimal itu. Kalaupun kalian mau lengkapi dengan misalnya daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya, silahkan. Tapi isinya yang terpenting adalah isi berdasarkan 5 bagian yang saya share tadi. Oke. Bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Oke, bagaimana Nurul Istiqamah? Oke, ada yang lain? Saya Pak. Ya, silahkan Bu Hari. Itu Pak, yang bagian presentasinya Pak, setiap orang diberi waktu berapa menit? Iya. Sesuai yang ada di situ maksimal 10 menit ya, kalau tidak salah saya tulis di situ. Ya, maksimal 10 menit. Jadi to the point saja nanti presentasinya. Setiap orang menggambarkan apa di yang kalian angkat, kasus apa yang kalian angkat, kemudian solusinya dan hasilnya seperti apa. Itu saja. Jadi presentasinya maksimal 5 sampai 7 halaman, slide-nya 5 sampai 7 slide saja. Baik Pak. Terus tidak ada Pak sesi tanya jawab gitu Pak? Ada sesi tanya jawabnya. Jadi mungkin kita batasi pertanyaan 1 atau 2 pertanyaan saja di setiap orang karena waktu kita yang sangat terbatas. Jadi mungkin maksimal 5 menit tambahan untuk sesi tanya jawabnya. Jadi total 15 menit. Nanti kita akan sesuaikan jadwalnya. Jadi kalaupun tidak habis di 2 pekan ini, kita akan adakan sesi tambahan untuk menyelesaikan presentasinya. Adapun urutan presentasinya itu saya akan
atur. Saya akan share nanti di link di Syamoke urutan untuk melakukan presentase. Jadi bagi yang sudah dapat giliran terus tidak hadir, maka dia akan berpindah ke bagian terakhir. Bukan lagi bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai absen yang pas minggu lalu Pak, yang pas hari Lebaran itu Pak, yang kita setting absennya jam 10 dan kayaknya banyak yang teman-teman tidak absen gara-gara dia pikir tidak absen pas Lebaran itu. Oke, kalau untuk absen yang pas di tanggal merah itu nanti saya akan hapus saja. Ya, Jadi nanti saya akan anggap hadir semua di situ. Ya, Pak. Oke, ada yang lain ingin ditanyakan sekaitan dengan tugas? Oh ya, file Word yang saya share tadi nanti saya juga akan upload sebagai contoh kalian, sebagai rujukan kalian, sebagai template kalian untuk tugas ini. Untuk kelas A itu hari Kamis ini harusnya sudah ada yang presentase ya. Jadi harus sudah ada yang siap presentase di hari Kamis sesuai jadwal. Jadi nanti saya akan sampaikan jadwalnya sebelum hari Kamis. Kemudian tugasnya juga sudah harus terupload di sebelum sesi presentase tersebut. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Saya upload dulu tugasnya kalau anunya, contoh template-nya. Ya? Oh ya, saya selesaikan dulu kelas. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa cukup jelas ya bagi semua. Template-nya silahkan nanti di-download di Syamoke. Segera saya upload di bagian studi kasus. Oke, cukup ya. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup. Jadi silahkan lihat kembali template-nya. Saya segera upload setelah meeting ini selesai. Pokoknya ikuti saja template-nya. Minimal, itu template minimal ya. Kalau ada yang ingin tambahkan detail lagi selain itu, misalnya mau menambahkan cover, menambahkan daftar isi, menambahkan daftar gambar, dan seterusnya, itu silahkan. Tapi yang saya share di template itu adalah minimal yang kalian harus miliki di dalam tugas itu. Jadi pendahuluannya berisi latar belakang, penjelasan, dan seterusnya. Kemudian contoh kasus yang pernah terjadi, baik itu di Indonesia maupun di luar. Kemudian solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan kasus itu. Kemudian hasil dari kasus itu. Kemudian yang terakhir daftar pustakanya, sumber referensinya kalian mengambil mengangkat tugas ini. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.